Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 pemrograman berbasis mobile. Di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami yang berjudul Give4N. Nah, yang pertama adalah kita menyocokkan desain yang ada di Figma dengan yang kita implementasikan di codingan ini di sebelah kanan di emulator. Kemudian yang pertama di halaman eh, openingnya atau halaman awalnya ini sama ya buat kemudian di halaman selamat datangnya juga sama tampilannya dengan di emulator dan Figma. Kemudian di halaman login kurang lebihnya sama. Kemudian mungkin sedikit berbeda di kotak-kotaknya saja. Kemudian di registrasi eh, sama juga di Figma dan emulator. Kemudian kita masukkan email dan password yang telah kita registrasi tadi. Kita login. Nah, ini buat halaman awalnya sama dengan di Figma. Kemudian di fitur chat, mungkin ini kita belum mengisikan chatnya. Kemudian di halaman produk, di navigasi barnya produk, ini kurang lebihnya mungkin berbeda di kotak-kotak saja. Kemudian di voucher kurang lebihnya sama dengan yang ada tampilan di Figma. Kemudian di notifikasi kurang lebihnya sama. Kemudian di akun kurang lebihnya sama tampilannya dengan di Figma dan emulatornya. Kemudian kita beralih ke profil. Nah, di sini sama ya buat di Figma dan emulator. Kemudian kita ubah foto mungkin ya. Buat alamat di sini sama ya buat di Figma dan emulatornya. Kemudian diberi penilaian sama dengan di Figma dan emulatornya. Mungkin buat penjelasan tampilan di Figma dengan menyamakan di emulator udah cukup. Kemudian kita beralih ke codingannya. Yang pertama adalah codingan main.nya, halaman utamanya. Nah, di sini kita bikin quote main-nya dengan wedges footer bindingnya, kemudian dengan verbase initial apps apps apps-nya, kemudian kita run, kita kembalikan gen apps-nya ini, kemudian kita bikin kelas gens app dengan external start widget, kemudian kita return material apps-nya. Buat kemudian kita setelah kita klik di sebelumnya di main dart, kita beralih ke page 1 dartnya. Nah, di sini kita bikin kelas page 1. Nah, di sini kemudian kita bikin media query hack dan media query wet. Kemudian kita bikin body berbentuk kolom. Nah, di sini kontainernya ada media query width dan height sebesar 10 dan 0,75. Kemudian colornya itu putih. Dan kita mengambil image di aset image dengan nama image1.png. Kemudian di sini kita bikin kontainer yang bernama G4N dengan colornya merah ya. Kemudian kita bikin kontainer
dengan nama Make Your Own Style dengan colornya grey dengan font size-nya 20 seperti kita lihat di emulator sebelah kanan. Kemudian kita bikin kontainer ciptakan look terbaik dengan nuansa Korean look sesuai style dengan colornya itu grey seperti kita lihat di emulator sebelah kanan. Kemudian kita bikin size box, text button-nya itu berwarna pink ya teman-teman. Kemudian seperti di sebelah kanan. Kemudian kita bikin, nah ini buat navigatornya kita kembalikan. Kalau kita mengklik buttonnya, kita akan beralih ke pick 2. Nah di sini kita bikin teksnya mulai sekarang di dalam buttonnya itu. Mungkin ini merupakan hasil codingan dari pick 1 dan main.nya. Ini merupakan halaman utamanya. Nah, kemudian kita beralih ke pick 2. Nah, kita bikin kelas pick 2. Nah, dengan extend state widget. Kemudian kita bikin media query height dan media query-nya weight. Kemudian kita bikin body-nya itu kolom dengan kontainer sebesar 0,1. Kemudian kita bikin kontainer media query width dan height dengan teksnya itu selamat datang seperti di sebelah kanan di emulatornya. Kemudian warnanya red. Kemudian kita bikin size box buat teksnya itu give for and menyediakan aneka produk fashion untuk membantu menciptakan style terbaik dengan font size-nya itu 15 dan color-nya itu gray seperti yang kita lihat di sebelah kanan. Kemudian ada size box. Di sini kita memasukkan gambar logonya, logo kita. Kemudian kita bikin kontainer. Apakah Anda sudah memiliki akun seperti di sebelah kanan di emulator? Kemudian dengan teks element-nya center, kemudian font size-nya 15 dan warnanya itu merah. Kemudian kita bikin size box dengan media query width dan height. Kemudian kita bikin style tag button-nya ini berwarna putih ya, login di sini. Kemudian ketika kita bikin navigasinya untuk mengembalikan ketika diklik kita akan beralih ke login. Nah, di sini bikin teks login dengan colornya itu pink ya. Kemudian kita bikin size box, media query-nya width dan height. Kemudian dengan background-nya itu red ya teman-teman. Kemudian kita buat navigasinya kita kita ketika diklik akan ke register. Kemudian kita bikin teksnya itu registrasi dengan style text style dan warnanya itu putih. Nah, seperti hasil implementasi codingan ini ada di emulator sebelah kanan ini. Kita klik login. Nah, masukkan email dan password yang sudah kita registrasi tadi. Kemudian, nah yang pertama kita bikin kelas loginnya terlebih dahulu. Kemudian kita bikin media query-nya height dan weight. Kemudian kita bikin scapule-nya dengan body-nya itu kolom. Kemudian dengan kontainernya itu media query height dan weight. Kemudian kita memasukkan ISS image-nya ini, masukkan logo kita. Kemudian kita bikin teks login seperti di emulator sebelah kanan dengan color red ya, dengan font size-nya 24. Kemudian kita bikin kontainer dengan media query width dan height dengan teks selamat datang kembali dan silakan isi username dan password dengan benar. Kemudian kita bikin kontainer dengan teksnya itu password. Kemudian dan di sini kita bikin media query-nya dengan width dan height. Di sini bikin text from file-nya ini password. Kemudian di sini kita bikin size box dengan media query width dan height.
kemudian kita bikin text button-nya, kemudian ketika di ini di sini kita bikin kontainer dengan teks belum memiliki akun dan kontainer dengan buttonnya itu daftar. Kemudian dengan kita bikin navigasi dengan kita ketika diklik akan beralih ke register. Seperti di emulator sebelah kanan, seperti itu kita memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Berikut merupakan hasil implementasi codingan dari ini di emulatornya. Kemudian kita bikin Emang mulai ya? kemudian kita bikin kelas register. Nah, di sini buat kelas registernya dengan extend state register. Nah, di sini kita bikin body-nya itu kolom ya. Di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya berbeda di text field-nya saja. Nah, di sini kita bikin kontainer seperti isi yang di emulator itu. Nah, ini merupakan tampilan home screen dari aplikasi kami. Nah, di atas ini merupakan halaman app bar-nya, ada nama usernya dan email usernya, kemudian ada fitur chat dan fitur keranjang. Kemudian, nah di sini ada fitur chatnya. Kemudian ada fitur pencarian. Nah, di sini kita mengetikkan bisa cari sesuatu seperti itu. Kemudian ada halaman-halaman produk, kemudian di bawah ini ada navbarnya, ada produk, kemudian voucher, kemudian notifikasi, dan akun. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Gita Firdausi. Baik, saya Gita Firdausi dengan NIM akhir 2050 akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya kita terdapat pada halaman profil pengguna, yang mana di atas itu terdapat informasi profil, kemudian ada fitur untuk ubah profil, ada alamat, ada pesanan, pesanan dikemas, pesanan dikirim, beri penilaian atau rating, kemudian ada juga cara pembayaran, nilai kami, dan juga keluar dari aplikasi. Nah, pertama ini kita buka pada fitur beri penilaian, yang mana di dalamnya merupakan terdapat kelas dengan pada file ulasan.dart. Di sini terdapat kelas ulasan dengan stateful widget di dalamnya. Kemudian terdapat state ulasan dengan create ulasan. Di dalamnya terdapat kelas. Nah, di kelas ini merupakan terdapat beberapa isi pada hasil codingannya, yaitu terdapat image file, yang mana untuk image sendiri ini kita masukkan di pubspec YAML untuk masukkan image speaker-nya dan untuk rating bar-nya, karena ini merupakan di halaman ulasan. Selanjutnya ini terdapat image file yang mana di dalamnya kita show dialog dengan konteks, kemudian kita selanjutnya, nah ini merupakan tampilan di halaman pubspec YAML-nya.
Kemudian kita kembali ke halaman ulasan. Di dalamnya terdapat beberapa bagian yang terdapat pada halaman ulasan ini. Di antaranya ada teks buka dengan, kemudian terdapat stylenya juga, warnanya, kerataannya, kemudian terdapat style lagi untuk buttonnya, untuk beberapa button yang ada di dalamnya. Seperti halnya ketika kita klik tambahkan foto, di sana terdapat button lagi untuk pemilihan penambahan fotonya. Nah, selanjutnya ini terdapat akses kamera. Untuk di akses kamera kita ada untuk membuka galeri dan membuka kamera seperti itu. Kemudian selanjutnya terdapat widget lagi. Di dalamnya terdapat beberapa bar lagi, terdapat tulisan untuk beri rating, untuk judulnya, terdapat warnanya juga, kemudian font size, kemudian di bawah terdapat scaffold untuk membuat bar lagi. Di dalamnya terdapat beberapa kontainer untuk membuat judul, teks, dan lain sebagainya, seperti halnya beri rating untuk pelayanan kami. Terus di bawah terdapat rating bar builder yang mana berfungsi untuk yang mana di dalamnya terdapat item builder, terdapat direction-nya, kemudian ada icon bintang untuk membuat pemberian penilaian dari aplikasi kami. Kemudian terdapat kontainer-kontainer lagi untuk beri komentar pada penilaian kami, kemudian terdapat dengan margin, panjang dan lebar, warna, kemudian ukurannya juga. Selanjutnya terdapat kontainer lagi untuk tombol dari tambahkan foto. Di situ menggunakan tombol berwarna merah muda dengan on press yang mana show simple dialog. Jadi di situ terdapat fitur dialognya pada halaman ini. Selanjutnya terdapat kontainer-kontainer lagi untuk komentar, kemudian untuk beri komentar. Di situ juga sudah dibuat untuk model-modelnya, ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir terdapat on press lagi untuk tombol submit. Nah, berikut tampilan dari halaman rating. Pembeli dapat memasukkan bintang sesuai dengan rating yang ingin diberikan. Apabila diarahkan, maka bintang akan berwarna kuning. Kemudian apabila ingin memasukkan foto, bisa klik tambahkan foto. Terdapat dua pilihan untuk melalui kamera atau melalui galeri. Kita contoh mulai dari kamera, maka akan otomatis diarahkan seperti berikut. Nah, ini kita coba simpan. Nah, gambar sudah berhasil untuk dimasukkan. Selanjutnya kita beranjak ke bagian ubah profil. Nah, untuk halaman ini terdapat pada file detail profil.dart, yang mana di dalamnya kita import image picker terlebih dahulu. Kemudian kita show dialog yang sama seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan foto seperti halnya fitur yang sebelumnya tadi. Kemudian ada akses kamera, akses galeri untuk menambahkan fotonya. Kemudian ada kontainer-kontainer lagi di dalamnya untuk memasukkan teks, model, ukuran, dan warnanya. Terdapat scaffold. Nah, scaffold my app bar. Nah, di dalamnya untuk memasukkan inputannya seperti nama, email, telepon, ada juga password. Nah, di situ jauh teksnya dan ukuran. Nah, ini dia. Apabila kita klik ubah foto, maka bisa diarahkan untuk buka dengan kamera atau galeri. Apabila dengan kamera, sama seperti sebelumnya, dapat berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita menuju ke alamat.
di sini terdapat pada file alamat.dart, yang mana kita harus membuat tampilan alamatnya terlebih dahulu, dilengkapi dengan scaffold yang di dalamnya terdapat beberapa kontainer untuk memasukkan teks-teks seperti nama, nomor telepon, alamat, dan keperluan lainnya. Di situ sudah tertera untuk height-nya, terus ada button juga. Kita menggunakan button on press. Di situ kita terdapat material page route. Nah, kemudian ada return, ubah alamatnya juga. Nah, ini kita coba apabila kita ingin memasukkan alamatnya, akan otomatis terintegrasi pada GPS. Nah, selanjutnya kita memasuki di ubah alamat, kita import terlebih dahulu Gmaps-nya. Jadi kita ambil API dari Gmaps, kemudian kita masukkan ke dalam Flutter. Nah, di sini kita memakai package Gmap Flutter yang sudah dimasukkan ke dalam folder pubspec.yaml seperti yang sudah ada di sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan package untuk Gmaps itu sendiri. Nah, kemudian pada ubah alamat di sini, kita bisa melakukan posisi, yang mana marker posisi di sini kita bisa menentukan titik di mana kita akan memasukkan alamat yang kita tuju, seperti itu. Bisa dilihat di situ terdapat current position, yang mana itu merupakan posisi terkini. Nah, selanjutnya ini terdapat icon untuk Gmaps-nya sendiri. Kita menggunakan icon Gmaps. Kemudian di sini kita buat widget, yang mana untuk menulis pada bagian atas detail alamat seperti yang tertera pada hasil emulatornya. Di situ kita menggunakan scaffold, yang mana di situ menggunakan body Google Maps. Nah, di situ bisa menggunakan kamera position dengan terintegrasi tipe satelitnya. Jadi bodinya pada Gmaps-nya ini terdapat tipe satelit yang digunakan. Sehingga kita bisa menentukan target sesuai posisi terkini yang kita inginkan. Oke, baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, saya Ahmad Farizi. Di sini saya akan menjelaskan untuk sisanya. Jadi sisa di sini ada yang pertama untuk notifikasi, ini ada menu picker. Nah, ini picker ini date picker untuk menentukan tanggal. Ini berada di pada kolom pada file notifikasi sini. Jadi kurang lebihnya untuk date picker ini tampilannya seperti ini. Jadi kita buat text button, yang kita show adalah date picker. Nah, kita buat initial date, first date, dan last date-nya. Kemudian ini untuk date picker-nya dan untuk tampilan kontainer dan lainnya kurang lebih sudah dijelaskan oleh teman saya dengan lengkap. Kemudian saya akan jelaskan masalah untuk navbar. Nah, navigation bar, button navbar. Nah, di sini untuk button navbar-nya ini menggunakan stateful widget. Di sini. Nah, di sini tuh button navbar-nya pertama kita buat variable list widget. Untuk final body-nya nanti kita ada 5, homepage, product, voucher, notifikasi, dan profile. Nah, setelah itu di sini buat return-nya scaffold, body-nya itu sesuai dengan indeksnya. Nah, jadi sini button navbar yang pertama itulah home, product, voucher, dan lain sesuai dengan indeksnya. Nah, ini untuk tampilan dari stateful-nya kita buat on tab-nya itu adalah sesuai dengan indeksnya. Oke, lanjut kita akan ke bagian autentifikasi ya. Jadi Firebase autentifikasi itu berada di bagian di login. Nah, di login ini yang pertama itu kita pertama kalinya itu kita buat file di Firebase terlebih dahulu. Buat di Firebase terlebih dahulu ya. Jadi di Firebase itu kita buat project terlebih dahulu, kita konekkan projectnya sesuai dengan tutorial yang sudah ada di Firebase. Kemudian kita inputkan beberapa package-nya ini, Firebase Authentication, ini untuk autentifikasinya. Kita taruh di Pubspec YAML. Nah, seperti itu. Kemudian di main.nya ini kita buat Firebase Initialize ini untuk keperluan Firebase.
Untuk autentifikasi yang pertama, kita buat dua variabel text editing controller, yaitu adalah email dan password controller. Yang mana controller tersebut nantinya akan kita panggil di dalam email controller untuk di email dan password controller untuk di password. Jadi nanti untuk di bagian on press yang di sini itu adalah do login yang kita sudah buat di atas. Sebelumnya mohon maaf yang kita sudah buat di bawah. Untuk fungsi dari do login ini untuk kita login sesuai dengan yang kita masukkan. Apabila sudah login, itu kita masuk ke dalam button navbar. Nah, untuk Firebase authentication-nya. Kemudian untuk Firestore-nya, nah Firestore sini saya jelaskan untuk menu tampilan pesanan ya. Jadi di pesanan ini sebelumnya saya coba buka terlebih dahulu sambil buka. Jadi kita bisa tambah pesanan di sini. Kita inputkan nama barangnya, saya misalkan A, harganya juga A, dan jumlahnya juga A. Kita inputkan manual saja biar cepat. Nah di sini kita simpan dan kita kembali. Nah, begitu kita refresh data itu akan muncul A dan Korean Cardigan ini. Nah, kalau Cardigan ini, kalau kita lihat di Firestore-nya, Firestore database-nya, kita lihat, mohon maaf koneksinya. Nah, di sini tuh buat di pesanan nanti akan ada 2A dan yang tadi Korean Cardigan itu. Nah, untuk produk dan voucher ini bagaimana? Jadi selain itu juga Firestore-nya itu dipakai untuk menampilkan produk dan voucher. Jadi produk dan voucher saya jelaskan satu saja, yaitu di voucher. Di mana di voucher ini, nah, kita pertama buat kelas list item untuk item yang kita mau. Ini tab control itu buat tab bar ya, tab bar sekali saya jelas tab bar. Kemudian ini untuk ini state-nya kita buat di data voucher 1, 2, 3 yang kita buat di bawah, dan untuk tab barnya panjangnya 3, ada 3 tab bar di sini. Ini untuk data vouchernya apa aja yang kita panggil, gambar ini berarti kita ambil gambar sesuai dengan nilai gambar yang udah ada. Kayak gitu. Nah, jadi setelah kita buat 3 data tersebut, nah nanti tinggal kita buat aja, yaitu adalah di bagian sini. Nah, di ini. Jadi di bagian ini kita panggil expanded list view builder. Kita panggil item point sesuai dengan panjang item point yang pertama, list yang pertama. Jadi kalau bisa tambahkan database Firestore akan menambah sesuai dengan yang kita tambahkan. Dimana di sini seperti biasa clip rag masukkan gambar dan yang lain. Ini untuk layout-nya. Ini untuk yang di tab bar yang kedua, list item 2. Jadi kurang lebih untuk tab bar dan Firestore itu kurang lebih seperti itu. Dan untuk lainnya mungkin bagian notifikasi picker sudah, Firebase sudah, dan mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai codingan atau demo sekaligus demo aplikasi dari kelompok kami, mengenai semua mata kuliah atau mata kuliah PBM dan materi-materi yang telah diajarkan kepada kelompok kami mulai dari stateless, stateful hingga ke Firestore. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.